sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa dia timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap presiden dan terhadap negara. Ya. Apa lagi yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia, Ya. menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat, termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar Ben Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah, dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut, menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 sebagaimana. Saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan ini kemudian menjadi polemik ya, dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan. Oh, jadi Bapak memikirkan itu juga? Saya pikirkan juga. Jadi ketika bilang harusnya Pak Kapolri mundur, itu menjadi pertimbangan Bapak juga? Dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota, bagaimana kalau saya mundur. Namun dari mereka juga banyak yang keberatan, dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Karena bagi saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Kapasitas saya harus merubah konstruksi lagi. Jadi gugatan mau diubah, enggak? Nanti bisa buat pohon, mudah-mudahan habis catat gitu. Tapi konstruksi gugatan Bapak tidak berubah dong? Tidak berubah. Karena SMA-nya tidak berubah. Oke,
Halo teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video dari Listo Sigit, dan dimana ada banyak pengamat-pengamat politik yang lainnya mengambil alih tentang progres pencopotan Listo Sigit. Nah, Kapolri ini adalah dikenal salah satu instansi pemerintah yang selayaknya menjadi pengaman, dan juga mereka adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dengan setiap masalah-masalah yang terjadi di negara kita. Pada kesempatan kali ini ketika kita mendengarkan isu untuk pencopotan Listo Sigit, kurang ajar, Kapolri terlama dan mengecewakan. Itu yang Listo Sigit. Kalau memundurkan diri dia nggak dapat gaji besar lagi, nggak dapat uang pensiun, gitu aja repot Pak, takut miskin. Kepolisian Konoha pengkhianat konstitusi bangsa dan negara. Banyaknya pelanggaran melawan hukum, maka sistem institusi kepolisian harus dirubah sesuai harapan rakyat Konoha. Rusak ruwet, seret hukum seberat-beratnya. Lah, apakah tidak ada orang yang lebih baik daripada Listo Sigit? Apakah hanya Listo Sigit yang bisa memimpin negeri ini? Kami yakin banyak kok orang yang lebih mampu di negeri ini. Cobalah Pak Hakim, bijaksana setelah Gibran ketahuan tidak punya ijazah SMA. Kalau tidak mau mundur, artinya tidak tahu malu bahwa rakyat sudah tidak suka. Pak Sigit, kalau rakyat menggaji Bapak, menurut Bapak, untuk mundur berarti Bapak bermasalah. Geblek, nggak becus menjalani tugasnya yang mundur, gitu aja kok repot. Justru takut mundur karena masih ada yang dilindungi. Listo Sigit ini PKI sama-sama Jokowi itu maunya rakyat harus dihukum di Nusa Kambangan. Kalau nggak dihukum gantung biar tahu rasa. Ibaratkan pejabat yang menghilangkan sejarah 1945 dan tidak berpancasila, bikin rakyat berlangsa sengsara. Walaupun Indonesia paling kaya sedunia, ini negeri rakyat hasil rakyat sukarelawan tahun 1944. Sebelum ada presiden dipimpin Bapak Soekarno, sebelum ada presiden. Jangan membawa atas nama rakyat. Buktinya rakyat minta Jokowi diadili malah teriak-teriak hidup Jokowi ketika rakyat menginginkan Kapolri Listo Sigit diganti. Sampai saat ini tetap saja sudahlah, hanya omong-omong doang, rakyat sudah pada tahu kok bagaimana tindakan-tindakan yang memang tidak berani untuk mengambil tindakan tegas dan melengsarkan orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, golongan tertentu, dan membuat suatu kegaduhan di tengah-tengah penderitaan rakyat Indonesia saat ini. Alasan gak masuk akal, alasan klasik keluar or mundur aja Pak Listo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Sebagai besar masyarakat menginginkan Anda mundur dari Kapolri, itu lebih baik kondisi keamanan masyarakat dengan pemimpin yang baru. Diharapkan Polri bisa menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik sesuai harapan masyarakat. Amin. Nah, Kapolri bersandra sama Jokowi, Prabowo tidak bisa berkutik. Kapolri menawarkan ke anggota, semua anggota yang tidak perlu untuk berlawan, ya pasti tidak berani mengatakannya. Yang berhenti siapa? Prabowo si omon-omon, mana berani dia kan titipan Jokowi, sedangkan Prabowo kacungnya Jokowi. Gantilah Kapolri itu. Ada apa presiden? Takut ya? Apakah Kapolri megang kartu struk ataupun seperti apa? Apa susahnya ganti Kapolri? Emang gak ada lagi jenderal polisi yang jenius? Itu kan hak dan wewenang presiden. Lagi pula mana suara presiden? Tidak ada pilihan lain bagi Kapolri selain mundur bikin malu keluarga besar Polri dan keluarganya. Rakyat tak akan aman dan sejahtera selagi anggota geng Solo masih bercokol di pemerintah dan kepolisian. Pak Numanto, tolong dipelopori masalah ini demi negara dan bangsa Indonesia, dan salah dihukum. Tolong Pak Sigit berdirilah yang tegak demi negara. Makanya berani tindak Jokowi mengenai kasus ijazah. Mohon bikin permohonan untuk memundurkan Kapolri biar tanda tangani Presiden Prabowo, karena Bapak Prabowo tidak berani menggantikan Kapolri. Ada videonya Kapolri dengan Rossi bahwa dia serahkan kepada anggotanya, merasa keberatan anggota Polri jika Kapolri Sigit mundur. Merasa saya pasti anggota Polri pasti keberatan kalau Sigit mundur, karena bila diganti anggota Polri nggak terbebas seperti Sigit Kapolri. Nah, mereka mencatat di sini teman-teman, Listo Sigit harus dicopot
diberhentikan, merusak tatanan kenegaraan, bukan melindungi rakyat, malah mengkhianati, tidak jujur, pembohong sebagai aparat negara jenderal, pengkhianat, harus tidak atas nama rakyat dipecat, tidak hormat, mentang-mentang jadi petinggi kepolisian yang dibawa ikutan semua sok-sokan, semua bukannya terbaik merusak hukum, melindungi penjahat. Kalau Listio Sigit gak diganti, semua kasus gak ada beresnya, apalagi kasus ijazah palsu selalu ditutup-tutupi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat perkembangan di sini, teman-teman, masyarakat menginginkan segera tangkap Jokowi dan ternak-ternak Jokowi, Jenderal Polisi, si Listio Sigit dan pengacara Jokowi, dan ternak-ternaknya Jokowi yang lainnya. Kalau nggak segera ditangkap, dia akan ngomong berkelit-kelit. Si Jokowi dan ternak-ternaknya ngomongnya penuh rekayasa atau bohong. Si Jokowi dan ternaknya ngomong bohong itu sudah dijadikan makanan sehari-hari. Astagfirullah. Sekarang si Jokowi duitnya sangat banyak, hasil maling ataupun korupsi. Nah, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.